Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di modul 1 praktikum statistika berbasis industri dengan judul statistika deskriptif. Nah, pada modul 1 ini terdapat bab-bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua yaitu pengumpulan pengolahan data, bab 3 analisis, dan bab 4 kesimpulan. Nah, pada bab 1 ini terdapat 3 paragraf ya. Paragraf pertama yaitu gambaran umum. Nah, gambaran umum ini berisi tentang penggunaan statistika deskriptif pada saat ini gitu. Nah, yang paragraf kedua yaitu landasan teori. Landasan teori ini adalah sebuah teori tentang statistika deskriptif yang dikemukakan oleh ahli ataupun pakar baik dari buku, dari jurnal nasional ataupun dari jurnal internasional. Nah, dalam jangka waktu 5 tahun ke belakang. Yang paragraf ketiga yaitu implementasi. Nah, implementasi ini yaitu berisi tentang langkah-langkah pengerjaan modul 1 statistika deskriptif ini. Nah, pada bab 2 yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Nah, pengumpulan data yaitu berisi tentang mengenai uraian pengolahan data gitu. Langsung 2.2 yaitu pengolahan data. Nah, nanti kalian akan dikasih oleh asisten berupa data antropometri laki-laki dan perempuan gitu, seperti pada gambar di bawah ini gitu. Nah, jangan lupa dikasih prolog terlebih dahulu sebelum ke tabel gitu, dibiasakan. Nah, seperti ini nanti teman-teman akan dikasih dataset oleh asisten gitu. 2.2.1 penyajian data. Nah, diisi dulu oleh prolog mengenai tentang penyajian data itu apa. Langsung 2.2.1.1 yaitu pengurutan data dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, ini kan kalian dapat tuh data-data tinggi badan ataupun apapun dari asisten. Nah, kalian nanti urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Nah, untuk dua-duanya ya, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Lalu 2.2.1.2 yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelumnya kalian kasih prolog dulu apa sih tabel distribusi frekuensi itu. Nah, terus poin pertama yaitu menghitung rentang atau range. Nah, dengan cara data yang paling tinggi dikurangi oleh data dengan nilai yang terendah. Nah, misal pada kasus ini data tertingginya adalah 130 dan data yang terendah yaitu 122. Jadi 130 kurangi 122 yaitu 8. Nah, poin kedua yaitu menghitung jumlah kelas interval. Nah, kelas interval ini menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log n. Nah, n ini adalah jumlah data yang diberikan, yang didapat oleh kalian gitu kan. Nah, langsung 1 ditambah 3,3 log 45. Pasti kalian akan mendapatkan 45 data ya dari asisten gitu. Jadi ininya pasti akan sama nilainya. Lalu poin ketiga yaitu menghitung panjang kelas interval. Nah, panjang kelas interval ini menggunakan rumus range dibagi jumlah kelas gitu. Nah, range-nya tadi 8 kan dibagi jumlah kelas 6 dengan sehingga hasilnya 1,33. Lalu poin keempat yaitu menentukan batas kelas. Nah, batas kelas kan terbagi dua, batas kelas bawah dan batas kelas atas. Nah, batas kelas bawah yaitu menggunakan 122. Nah, 122 ini dari mana? Kita menggunakan data yang paling kecil ya. Data paling kecil. Nah, 0,005 ini dari mana? Nah, ini dari pembulatan ini. Nah, karena pembulatan ini 2 berarti kita menggunakan 3 angka di belakang koma. Nah, kalau misalkan ininya ada 3 berarti kita menggunakan 4 angka di belakang koma begitu. Nah, selanjutnya batas kelas atas. Nah, batas kelas atas menggunakan nilai terkecil ditambah dengan panjang kelas interval
dan ditambah juga dengan 0,005 gitu. Nah, ini juga sama tergantung apabila panjang intervalnya menggunakan 3 angka. Nah, berarti kalian harus ininya 0, di belakang 4 angka di belakang koma gitu. Nah, selanjutnya menentukan nilai tengah. Nilai tengah menggunakan rumus setengah dikali batas bawah kelas batas kelas bawah ini tuh. Maaf. Batas kelas bawah ditambah dengan batas kelas atas. Nah, sehingga diperoleh hasil 122,65. Lalu poin ke-6 yaitu kalian membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, seperti pada gambar di bawah ini. Interval kelasnya disebutin satu persatu. Batas kelasnya ya, menggunakan batas kelas yang ini batas kelas bawah. Ini batas kelas bawah dan ini batas kelas atas. Nah, untuk XI ini adalah XI itu nilai tengah ya. XI ini nilai tengahnya. FI itu adalah frekuensi dari interval kelas ini. Misal, ini kan 122 sampai 123,33. Nah, nanti kalian hitung dari sininya 122 sampai 123,33. Nah, ada hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ada 8 jumlah datanya gitu. Nah, jadi ada 8 jumlah dari interval 122 sampai 123. Nah, FCUM ini apa? Nah, FCUM itu ada jumlah frekuensi kumulatifnya. Misalkan ini 8, kita kan 8. Sebelumnya kita belum mendapat angka, berarti 8 tambah 0. Nah, terus interval kelas dari 123,34 sampai 124,67 ada 8 juga. Nah, berarti 8 tambah 8 sama dengan 16. Terus sampai semuanya harus 45 data. Nah, apabila ada perbedaan berarti kalian salah menghitungnya gitu. Nah, FI/XI ini adalah perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Nah, lakukan juga perhitungan tabel distribusi frekuensi untuk dimensi tubuh perempuannya. Yang subbab 2.2.1.3 membuat grafik histogram, poligon, dan kurva frekuensi. Nah, kalian kasih prolog dulu apa sih grafik histogram itu seperti apa gitu. Lalu kalian jabarkan ini nanti pakai Excel membuatnya. Nah, terus kalian kasih kesimpulan dari grafik tersebut gitu. Nah, sama poligon juga kalian kasih dulu prolog, terus kasih setelah grafik kalian kasih kesimpulan. Untuk frekuensi laki-laki juga sama, setelah kasih dulu prolog, terus kasih kesimpulan setelah grafiknya gitu. Nah, tapi kan juga untuk histogram, poligon, dan kurva untuk dimensi tubuh perempuannya. Nah, poin 2.2.14 membuat tabel distribusi kumulatif kurang dari dan atau lebih dari dan membuat kurva Ogive-nya. Nah, tabel frekuensi kurang dari dan lebih dari seperti ini ya. Nah, ini nilai ini dari mana? Nah, nilai ini dari tabel sebelumnya. Nah, nilai ini. Nah, ini batas kelas. Nah, kalian susun lagi seperti di bawah ini, susun. Terus susun 123. Nah, frekuensi kumulatifnya sama seperti ini, yang ininya. Untuk yang kurang dari. Nah, untuk yang lebih dari kalian pakai batas kelas bawahnya. Batas kelas bawah. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya kalian balik seperti di sini.
Nah, dibalik ini untuk menunjukkan lebih dari 121,995 itu ada lebih dari sama dengan 45 data gitu. Untuk yang kurang dari 123,335 berarti ada kurang dari sama dengan 8 gitu. Nah, langsung kalian buat kurva OKIP-nya di Excel. Nah, tampilkan juga untuk dimensi tubuh perempuannya. Poin 2.2.2 ukuran pemusatan data. Pada poin ini kalian kasih dulu prolog ya seperti biasa. Lalu dilanjut dengan tabel 2.5 yaitu distribusi frekuensi pemusatan data. Nah, tabel ini diperoleh dari tabel sebelumnya. Nah, yang membedakan adalah pada tabel ini memiliki jumlah total keseluruhan FIXI-nya. Nah, kan yang sebelumnya gak ada tuh. Nah, ini gak ada kan. Nah, kalian tambahin yang di tabel sini jumlah keseluruhan FI dan XI-nya. FI-XI-nya. Nah, kalian tampilkan juga untuk dimensi tubuh perempuan. Lalu poin 2.2.2 yaitu rata-rata hitung atau MEAN. Nah, pada rata-rata hitung ini kalian biasa kasih dulu prolog sebelum melakukan perhitungannya. Nah, perhitungan untuk MEAN yaitu X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Nah, di mana FI ini adalah frekuensi untuk kelas interval ke I dan XI adalah nilai dari titik tengah. Nah, sigma FI XI kalian dapat dari sini jumlah keseluruhannya FIX-nya yaitu 5.652,59. Nah, kalian masukin sini 5.652,59 dibagi jumlah dari frekuensinya yaitu 45. Nah, sehingga dihasilkan 125,61. Nah, kalian lakukan juga perhitungan untuk dimensi tubuh perempuannya. Nah, kemudian median. Nah, biasa kalian kasih dulu prolog ya. Nah, lanjut ke rumusnya yaitu ME sama dengan LO ditambah P per N per 2 dikurangi sigma F per FM. Nah, di mana LO ini adalah batas bawah dari kelas median, di mana median berada, N adalah jumlah datanya, P adalah panjang kelas intervalnya, FM adalah frekuensi kelas mediannya, sigma F adalah jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas mediannya. Nah, LO adalah 124,675. Nah, kalian dapat dari mana sih ini? Nah, median tuh kan nilai tengah ya. Berarti kalian harus cari dulu N per 2-nya atau nilai tengahnya yaitu 45 per 2 sama dengan 22,5. Nah, kalian cek dulu. Nah, kalian cek ke tabel 22,5 itu berada di mana? Nah, karena 22,5 itu berada di 28 ya ininya. Jadi F-nya. Nah, di sini. Nah, berarti batas kelas bawahnya itu yaitu 124,675. Nah, kalian masukin ke sini, Nah, kalian masukin 124,675. P-nya itu adalah panjang kelas intervalnya yaitu 1,33. Nah, N per 2 yaitu 45 per 2 dikurangi 16. Nah, 16 itu adalah sigma F. Sigma F adalah jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas mediannya, atau lebih simpelnya adalah F-kum sebelumnya. Nah, kan F-kum pada median 28. Nah, F-kum sebelumnya berarti 16 gitu. Nah, berarti sigma F-nya 16, FM-nya adalah frekuensi kelas mediannya yaitu nah ini 12. Kalian masukin terus dihitung deh dengan sehingga didapatkan hasil 125,4. Nah, kalian lakukan juga perhitungan untuk dimensi tubuh perempuannya. Nah, lanjut modus. Nah, kalian biasa kasih dulu prolog modus itu apa. Lalu lanjut ke perhitungannya dengan rumus MO sama dengan LO ditambah P B1 per B1 tambah B2. Nah, di mana LO ini adalah batas bawah dari kelas modus. B1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. B2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus
dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modusnya. P adalah panjang R kelas intervalnya. Nah, bagaimana kalian mendapatkan LO-nya? Nah, LO untuk modus ini kalian cari nilai yang paling banyaknya di mana. Nah, kalian dapatkan. Nah, yang paling banyak itu di sini. Nah, di frekuensi di 12 sama, berarti di interval kelas 124,68 dan 126,01. Nah, berarti batas kelas bawahnya yaitu 124,675. Nah, kalian masukin deh ke sini 124,675, panjang intervalnya 1,33. Nah, B1 itu apa sih? Selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modusnya. Nah, kan kalian udah dapat tuh kelas modusnya di sini di 12. Nah, sebelumnya yaitu 8. Nah, 12 kurangi 8 sebenarnya 4. Nah, kalian 4 sini tulis. Ini 4. Nah, B2 apa sih? Selisih antara kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modusnya. Nah, kalian kelas modusnya cek lagi. Kelas modusnya kan 12. Nah, tepat sesudah kelas modus yaitu 8. Nah, jadi sama 12 kurangi 8 sama dengan 4 gitu. Jadi sama-sama 4 ini bukan 3. 4. Nah, kalian masukin deh perhitungannya. 124,675 ditambah 1,33 dikali 4 per 8 berapa? 125,34. Nah, kalian lakukan juga perhitungan modus untuk dimensi tubuh perempuannya. Lanjut, yaitu 2.2.2.4 itu ukuran letak. Nah, kalian kasih prolog dulu ukuran letak itu apa sih dan ngapain aja gitu. Nah, poin pertama yaitu menghitung kuartil. Nah, rumus kuartil yaitu QI sama dengan LO ditambah P I kali N per 4. Nah, kenapa 4? Kan kuartil itu ada 4 ya, kuartil 1 sampai 2, 3, 4. Dikurangi sigma F per F kuartilnya. Nah, pertama kalian, saya kasih contoh yaitu mencari kuartil 2. Nah, kuartil 2 kan berarti 2 kali 45. Nah, kalian cari dulu N-nya biar gampang kalian menentukan LO-nya gimana. Nah, kalian cari dulu I kali N per 4-nya. Nah, kalian cari dulu 2 kali 45 per 4 sama dengan 22,5. Nah, kalian cek lagi ke atas 22,5 itu berada di mana? Nah, masih berada di sini ya. 22,5. Nah, berarti kalian masukin deh LO-nya masih sama, berarti LO-nya yaitu 124,675. Nah, ditambah P itu panjang kelas yaitu 1,33. 2 kali 45 per 4 dikurangi 16 sigma F itu adalah F kub sebelumnya. Nah, dibagi FM yaitu frekuensi kuartilnya. Ini frekuensi kuartilnya. Nah, sehingga didapatkan hasil 125,4. Nah, kalian lakukan perhitungan untuk Q1 sampai Q3. Nah, lakukan perhitungan juga untuk dimensi perempuannya dari Q1 sampai Q3-nya. Lalu menghitung desil. Nah, kalian kasih dulu prolog desil itu apa dan ngapain aja. Nah, dengan langsung ke rumusnya DI sama dengan LO ditambah P I kali N per 10 kurangi sigma F per F desil. Nah, bagaimana kalian cara nentuinnya? Nentuin batas bawahnya sama aja kayak gini, kayak yang sebelumnya. Ini kan D5, kita nentuin D5 berarti 5 kali 45 per 10 sama dengan 22,5. Nah, karena ini kebetulan sama berarti LO-nya masih sama nih, 124,675 ditambah 1,33 panjang kelasnya 5 kali 45 per 10. Nah, kenapa 10? Kan karena desil ada 10 ya. Dikurangi 16 dari mana? Yaitu dari F kub sebelumnya, dan 12 yaitu F desilnya. Nah, sehingga dapatkan 125,4. Lanjut, lakukan perhitungan juga untuk D1 sampai D5.
lakukan perhitungan desil untuk dimensi tubuh perempuannya juga dari D1 sampai D5. Dari D1 sampai D5. Nah, selanjutnya itu menghitung persentil. Nah, kalian kasih dulu prolog ya, persentil itu apa dan ngapain aja. Langsung ke rumusnya, yaitu PI sama dengan LO ditambah I kali N per 100 dikurangi sigma F per F persentil, dimana I nya itu 1 sampai 99. Nah, di sini P50. Nah, bagaimana kita cara nentuin LO atau batas bawahnya. Nah, cari dulu nih di sini nih, I kali N per 100 berarti 50 kali 45 dibagi 100 sama dengan 22,5. Nah, kebetulan masih sama, berarti batas bawahnya itu masih tetap menggunakan 124,675. Lalu untuk P-nya yaitu 1,33, 50 dikali 45 per 100 dikurangi 16. Nah, 16 ini adalah sigma F atau F cum, yaitu F cum sebelum dari P50 ini, yaitu F persentilnya 12, sehingga hasilnya 125,4. Nah, lakukan juga perhitungan untuk 3 persentil yang nanti akan ditentukan oleh asisten. Nah, lakukan perhitungan persentil untuk dimensi tubuh perempuan dengan persentil yang sama yang telah ditentukan oleh asisten nanti. Nah, selanjutnya ukuran penyebaran data. Nah, kalian kasih dulu prolog penyebaran data itu apa dan ngapain aja. Nah, 2.3.1 yaitu pengukuran dispersi. Nah, kalian kasih dulu prolog lagi ya untuk pengukuran dispersinya. Nah, lalu pengukuran dispersi dimana ditabelkan yaitu ada interval kelas, FI-nya atau jumlah frekuensinya, XI-nya atau jumlah nilai tengahnya, FI kali XI yaitu FI yang ini dikali XI. Nah, lalu ada XI dikurangi X bar. X bar itu adalah rata-rata. Nah, rata-rata itu dapat dari sini nih, dari perhitungan sebelumnya. Nah, dari sini kalian udah dapat kan di sini nih 125,61. Nah, dikurangi deh XI dikurangi X bar berarti 125, sekian dikurangi XI-nya. Nah, kurangi 122,665. Nah, sehingga dihasilkan minus 2,948. Nah, lalu XI dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, hasil ini kalian kuadratkan langsung di sini. Nah, terus FI dikali XI dikurangi X bar. Nah, artinya yang ini yang XI kurangi X bar kuadrat dikalikan dengan FI. Nah, jadi 8,6907 dikali 8 sehingga hasilnya 69,52,56. Nah, kalian lakukan semuanya dengan langkah-langkah yang sama. Nah, berdasarkan tabel 4,4 maka simpangan baku dengan rumus S akar pangakar dari sigma F XI kurangi X bar kuadrat per N kurang 1. Nah, kan kita udah dapat nih jumlahnya. Jumlah FI XI dikurangi X bar kuadratnya 210,44. Nah, kalian masukin di sini 210,44. Nah, N kurang 1 kan N-nya tuh ada 45 nih. 45. Nah, kurangi 1 berarti 44. Sehingga dihasilkan 2,187 untuk simpangan bakunya. Nah, kalian lakukan juga perhitungan untuk dispersi dimensi tubuh wanitanya. Lalu menghitung skewness dan kurtoisis. Kalian kasih dulu prolog tentang skewness dan kurtoisis itu apa. Lalu poin pertama yaitu menghitung skewness atau kemiringan. Nah, di skewness ini terdapat 3 kurva, yaitu kurva simetris, kurva miring ke kiri, dan kurva miring ke kanan. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya kalian bisa lihat di modul penjelasan tentang kurva simetris itu apa, kurva miring ke kiri itu apa, dan kurva miring ke kanan itu apa. Nah, lanjut yaitu menghitung kurtosis atau keruncingan. Nah, perhitungan kurtosis ini sama seperti perhitungan dispersi. Yang membedakannya yaitu pada
perhitungan kurtosis ini sampai dengan pangkat 4. Nah, kan di dispersi ini cuma sampai pangkat 2 saja. Nah, untuk perhitungan kurtosis ini sampai pangkat 4. Nah, FI kali XI kurang X barnya juga sampai pangkat 4. Nah, untuk dispersi kan cuma sampai pangkat 2. Nah, untuk cara perhitungannya masih sama seperti perhitungan dispersi. Nah, berdasarkan tabel di atas dan dengan menggunakan persamaan yang ada, maka momen pertama sigma NI N sigma N1 FI kali XI kurang X bar per N adalah 0 dibagi 45. Nah, kenapa 0? Nah, hasilnya dari sini nih. Dari sini. Nah, untuk FI XI kurang X bar pangkat 2. Nah, dari sini. Nah, untuk pangkat 3 dari sini. Nah, untuk pangkat 4 dari sini. Jadi sama aja ya, repetitif. Nah, untuk A3 sama dengan M3 atau momen ketiga dibagi S pangkat 3. Nah, M3-nya udah dapat nih dari sini 3,760. Nah, S3 itu apa? Nah, S itu dari dispersi itu. Nah, dari dispersi ini. Tapi dipangkatkan 3. Nah, dipangkatkan 3. Nah, sehingga hasilnya 0,359. Nah, M4 dapat dari sini nih. Dapat dari hasil dari momen keempat. Nah, S4 berarti dispersinya dipangkatkan 4 sehingga dihasilkan 2,06264. Nah, simpulkan berdasarkan nilai A3 dan A4 serta tampilkan kurvanya. Lakukan perhitungan skewness dan kurtosis untuk dimensi tubuh perempuan. Nah, cara menyimpulkannya gampang nih, dilihat dari sini. Kita lihat dulu A3-nya kan 0,359, berarti A3-nya lebih dari 0. Nah, berarti kurvanya miring ke kanan. Nah, apabila kalian kurang yakin, bisa juga dicek juga dengan modus kurang lebih kecil dari median dan lebih kecil dari X bar atau rata-rata. Nah, kita cek dulu nih, benar gak sih si ininya. Nah, kita cek X bar 125,61. Berarti di sini ya. 125,4 untuk median dan 125,34 untuk modus. Nah, berarti benar ya pernyataan kurva miring ke kanan. Nah, karena kan 125,34 lebih kecil daripada 125,4, lebih kecil lagi daripada 125,61. Berarti data di panduan ini memiliki kemiringan kurva miringnya ke kanan gitu. Nah, jangan lupa catatan untuk setiap subbab tabel kurva atau diagram diberikan penjelasan ya. Nah, selanjutnya yaitu bab 3 yaitu analisis. Nah, kalian analisis perhitungan tabel distribusi frekuensi, analisis pemusatan data, dan analisis penyebaran datanya. Lalu kalian kesimpulkan dari hasil analisis tersebut. Nah, mungkin hanya segitu saja dari kami PC modul 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, mungkin nanti bisa ditanyakan pada saat pembahasan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.